Shalom, shalom saudari. Ya, bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya kita boleh kumpul kembali pada pagi hari ini. Ya, dan juga saya ucapkan selamat datang kembali buat saudara kita Yun, ya, yang beberapa waktu berada di Korea. Ya, saya akan mengajak saudari langsung kepada Kitab Ibrani, lanjutan dari pokok bahasan kita di pasal 9 ayat 11 sampai yang ke-28. Ya, di dalam Ibrani, ya, sebagaimana saya sering mengatakan, tujuan dari surat ini dituliskan adalah kepada mereka yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Sebagian mereka itu memang sebagian besar mereka orang Yahudi dan mereka yang punya background memegang hukum Taurat. Ya, jadi saudara-saudari, di dalam pasal 9 ini khususnya, di sini si penulis ingin memberi perbedaan tentang imam besar, ya, dia menjadi pengantara antara umat Israel dengan Tuhan dibanding dengan Tuhan Yesus, ya, yang merupakan pengantara di dalam perjanjian baru. Jadi kalau yang di perjanjian lama itu disebut sebagai suatu bayangan saja atas apa yang akan terjadi. Sehingga segala pelaksanaannya itu hanya bersifat sesuatu yang dilihat oleh Musa pada waktu Musa membuatnya. Dia lihat ketika dipanggil Allah di Gunung Sinai itu, lalu dia turun, dia membuat seperti yang disuruh. Kemudian Musa membuat seperti yang dia saksikan di sana. Nah, semua itu menjadi suatu contoh yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa yang akan menjadi pengantara sesungguhnya dan tidak lagi dibutuhkan korban yang berulang-ulang dipersembahkan, sosok itu adalah Tuhan Yesus. Nah, disinilah konteks yang akan kita baca di sini. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Artinya sebelum dia datang itu hanya dijanjikan. Tetapi ketika dia datang itu sudah terjadi, dan hal-hal yang baik akan datang itu berbicara dia melakukan sebagai seorang pengantara antara orang berdosa dengan Allah, ya, bukan seperti yang di perjanjian lama. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Seperti saya jelaskan sebelumnya, tadinya kan kemah perjanjian itu dibuat oleh Musa, dimulainya, ya. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, dia tidak berasal dari dunia ini. Ya, dia datang memang untuk menggenapi apa yang tertulis tentang dia, dan bahwa Allah menepati janjinya. Dia akan menebus umatnya, dia akan menebus setiap orang yang percaya kepadanya, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan kepada mereka ketika masuk di dalam masa kesukaran besar, keselamatan hanya bisa diberikan kepada mereka bahkan yang di dalam masa kesukaran besar itu juga atas dasar iman percaya pada Tuhan Yesus, ya. Dan di sini kita lihat kelanjutannya, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Ini memberikan perbedaan. Kalau imam besar yang sebelumnya, mereka memang harus membawa korban berupa darah anak domba jantan maupun lembu, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mencapai kelepasan yang kekal. Artinya,
Semua kan telah berdosa, tidak mungkin bisa menebus satu sama lain. Hanya dari Dia yang tidak berdosa satu-satunya yang datang ke dunia ini bisa menebus orang-orang berdosa. Jadi sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, kemudian melalui satu orang yang benar, juga Allah membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu selanjutnya dikatakan di ayat 13, sebab jika darah lembu jantan dan darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Ini kan memberi perbandingan lagi. Dulu bagi orang Yahudi, orang Israel, mereka itu sangat peka terhadap masalah ini. Karena memang diajarkan turun-temurun. Bila mana seseorang melakukan dosa, mereka harus datang menghadap imam dan membayar korban. Membawa korban untuk dijadikan sebagai pengganti atas pelanggaran mereka. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalau sedemikian bisa menguduskan mereka, disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita perhatikan baik-baik di sini. Kalau dulu mereka menyadari dosa, artinya mereka punya nurani mengakui itu, aku telah melakukan pelanggaran. Aku harus datang untuk membawa korban. Nah, kalau itu mereka anggap bisa membersihkan mereka dari perbuatan yang jahat itu, lebih lagi darah Kristus Yesus dikatakan di sini, lebih lagi darah Yesus Kristus yang Dia persembahkan, yang akan dikatakan di sini menyucikan hati nurani kita dan dari perbuatan yang sia-sia. Artinya apa? Kalau misalnya mereka mengingat saja apa yang terjadi di perjanjian lama itu, lalu mereka bandingkan dengan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, mereka akan sadar betul bahwa yang mereka lakukan itu kan berulang kali. Jadi di dalam perjanjian lama, mereka melakukan penutupan dosa jika melakukan pelanggaran itu berulang kali. Jadi setiap tahun ada, setiap waktu kalau merasa melakukan pelanggaran mereka datang lagi. Artinya hitungan dosa pelanggaran hari itu mereka bisa nilai dengan berapa banyak domba kambing yang kamu punya. Sehingga sebetulnya orang tidak lagi terlalu masalah dengan dosa di perjanjian lama. Kenapa? Selama ada kambing domba, ya saya bisa membersihkan dosa saya. Lama-lama ini menjadikan nurani mereka itu sebetulnya tidak betul-betul ingin bertobat, melainkan mereka mendapatkan solusi nih, sehingga dosa itu tidak begitu mengerikan. Bisa tangkap maksud saya, saudari? Kalau misalnya kamu hari ini kamu kena sakit perut gitu loh, kamu tahu ada obat yang manjur, jadi sakit perut itu bukan masalah besar bagimu, karena setiap sakit kamu tinggal minum obat itu sembuh. Jadi kamu tidak terlalu ngeri. Kan hari ini coba kamu bayangkan contoh saja. Misalnya orang tahu dia punya kolesterol. Dia nggak terlalu takut makan yang berminyak. Kenapa? Dia tahu ada obat kolesterol. Kalau dia makan terlalu banyak daging, apa yang dia cari? Biasanya dia cari obat kolesterol. Karena bagi dia kolesterol bukan lagi perkara besar. Karena sudah ada yang akan menjadikannya netral. Jadi dia bukan pada kesadaran sepenuhnya bahwa dia harus bertobat dari makan segala sesuatu yang mengandung kolesterol. Tidak. Tapi dia anggap, ini boleh-boleh saja dimakan, nggak sering ini, kan ada obatnya. Jadinya begitu. Yang harusnya, saya harus menjaga diri saya loh. Karena saya sudah punya darah tinggi kolesterol, saya menjauhkan makanan-makanan seperti itu. Bukan sebaliknya, sikat saja karena ada obat kolesterol. Itu yang sebetulnya kurang lebih terjadi pada orang Israel hari itu. Bagi mereka dosa tidak terlalu masalah besar. Kenapa? Selama ada kambing domba yang mereka punya untuk dikorbankan, itu dosa nggak terlalu masalah. Jadi bukan pada dasarnya pertobatan yang sesungguhnya yang betul-betul diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, nah ini kan sebetulnya menurut saya harusnya menjadi perhatian kita semua. Apakah boleh misalnya karena dosa saya sudah diampuni, dosa bukan lagi perkara besar bagi saya, lalu saya bebas saja
melakukan segala sesuatu karena saya sudah selamat. Ini kan nggak terlalu beda sebetulnya. Nah, yang demikianlah sebetulnya Alkitab catatkan hati nurani mereka itu telah tumpul gitu loh. Jadi mereka bukan lagi balik kepada dasar mereka harus bertobat dari dosa dan pelanggaran, melainkan mereka menganggap itu sepele. Ini masalah. Kalau hidup sebagai seorang Kristen menganggap dosa itu perkara yang sepele karena sudah ada penebusnya, ngapain susah. Kan jangan sampai seperti itu. Yang benarnya adalah saya betul-betul bertobat dari kesalahan atau yang disebut dosa yang melanggar terhadap perintah Tuhan. Saya harus betul-betul tidak melakukan itu. Bukan menganggapnya nggak apalah sekali-sekali, ini setahun sekali, nggak masalah. Nanti juga Tuhan ampuni. Kalau sudah seperti itu, kamu nggak beda seperti orang Israel pada zaman itu. Mereka tidak mencapai tujuan daripada apa yang Tuhan lakukan untuk mereka. Tuhan kan berikan mereka itu, suatu kelepasan atas nurani mereka. Karena kalau bicara dosa, yang pertama itu, yang peka itu adalah nuranimu. Coba kamu perhatikan. Contoh, kamu ketemu dompet di jalan. Antara ambil dan tidak. Ngambil, takut ada yang lihat. Nggak berani langsung ngambil biasanya. Kalau yang udah langsung ngambil aja artinya apa? Bagi dia udah biasa. Dia baru bisa begitu. Tapi kalau yang tidak biasa melakukan itu, lihat kiri, kanan ada orang nggak ya? Nggak ada orang, ya mungkin ini ada yang jatuh baru berani dia ambil. Pun dia nggak berani langsung kantongin. Dia lihat-lihat dulu. Ntar ada kepergok orang jadi kagok, jadi gimana gitu kan. Ya, karena nurani. Ya, artinya kalau berbicara masalah dosa, nurani kita dulu yang mengena di sana. Ini nuraninya di mana, kan begitu. Sehingga menjadikan kamu berani melakukan dosa atau tidak, dimulai dari nurani. Ya, nuraninya tidak ada. Orang bilang dia main sikat aja, dia tidak ada belas kasihan. Tapi ketika bicara masih ada nurani, dia sedikit berpikir dan tidak berani sembarangan. Nah, di sini si penulis ingin menyadarkan pada orang Israel, pada dasarnya waktu kalian melakukan penyembahan membawa korban-korban itu bukankah itu dilakukan berulang-ulang? Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, yang pada dasarnya yang kalian lakukan ulang-ulang itu hanya sebuah bayangan. Yang aslinya sudah datang, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia hanya cukup satu kali mengorbankan dirinya lalu untuk selamanya. Tidak perlu lagi melakukan pengulangan. Tetapi dengan konteks yang benar. Jangan sampai, oh ini jadi gampang nih. Kalau kamu masih ingat kisah seorang perempuan berdosa yang bertemu dengan Tuhan Yesus di dekat sumur itu, di dalam Injil Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Dia bilang apa? Berikanlah itu padaku Tuhan, supaya aku nggak usah bolak-balik ke sini lagi untuk nimbah air ini. Dia punya konteks itu supaya saya nggak perlu capek-capek lagi ngambil air. Padahal yang Tuhan Yesus tawarkan itu adalah bicara air hidup yang akan mengalir di dalam dirinya, itu Roh Kudus. Tapi di dalam pikiran konsep dia itu air yang diminum habis itu nggak haus-haus. Beda. Nah, jangan sampai sama halnya dengan di sini. Kalau bagi mereka orang Israel tadinya sudah menggampangkan dosa karena tinggal bawa korban aja. Apalagi kalau saya punya banyak kambing domba, nggak terlalu perkara kok. Ya. Kenapa? Kalau ada masalah dosa saya buat, tinggal bawa aja kambing domba, selesai. Nah, ketika ditawarkan ini ada pribadi sosok yang sesungguhnya yang satu kali untuk selamanya itu, jangan juga mereka berpikir, lebih gampang lagi. Nggak perlu lagi bawa kambing domba. Nggak perlu banyak mengalami kerugian lagi. Mungkin ada yang begitu. Khususnya untuk mereka. Ya, ini kan salah juga. Sama seperti hari ini misalnya. Kita mendengar Yesus Kristus mati di kayu salib satu kali untuk selamanya. Oke? Dan dia akan datang kembali. Tapi bukan untuk menghapus dosa lagi, tetapi untuk menghakimi. Boleh nggak orang berpikir, sebelum dia datang, saya belum mau percaya, saya bebas dulu hidup saya.
nanti kira-kira sudah tua, sudah umur saya hampir meninggal, nah baru saya pilih percaya Tuhan Yesus. Itu kan pikiran yang salah. Itu kan tidak beda seperti mereka orang Israel yang melakukan korban, yang sudah tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang sebetulnya kejam, ya. Dosa itu kejam loh. Kamu bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya kamu melakukan dosa, kamu punya peliharaan, kambing atau domba kamu bawa misalnya. Lalu bawa 1 ekor yang masih muda, dikorbankan di situ. Tujuannya, kamu harus taruh tanganmu di atas kepala korban itu. Ya mungkin kalau yang takut dia nggak berani lihat ya. Tapi yang berani dia mungkin sambil lihat bagaimana leher dari domba itu digorok. Kamu bisa mengerti nggak sebetapa kejamnya dosa itu? Apa kamu tega gitu loh? Nuranimu menganggap dosamu enteng, dan yang penting ada mengorbankan untuk saya, sah-sah saja, saya nggak apa-apa. Kalau sudah seperti itu kan bahaya. Mengerti nggak maksud saya? Sekarang Tuhan Yesus gitu loh. Kamu dikasih pemahaman, dia sudah mati di kayu salib 1 kali untuk selamanya demi dosamu. Apa kamu bolehkah dengan pemahaman, oh dosa saya sudah diampuni, saya sudah bebas, saya nggak akan binasa lagi. Lalu saya bukan berpikir yang positif sesuai yang Tuhan punya konsep, saya diselamatkan untuk memuliakan dia, malah konsepnya saya rubah untuk kebebasan saya, hidup di dalam dosa. Itu kan celaka. Makanya si penulis di sini sangat hati-hati ketika dia menjelaskan. Ya, kalau dulu kan orang memberikan korban itu memang untuk menghapus dosa, tapi harus berulang-ulang. Tapi Tuhan Yesus tidak. Lalu dia katakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, di dalam Alkitab mengatakan Tuhan Yesus menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Ya. Dan artinya, apakah kamu tega gitu loh setelah kamu selesai ditebus, lalu kamu kembali ke dalam kehidupan yang berdosa, tidak seperti yang dia mau? Tidakkah itu sama seperti kamu berulang-ulang menyalibkan dia? Makanya saya katakan kita harus berbuat. Tuhan Yesus punya pengorbanan itu hanya cukup di kayu salib saja. Cukup di kayu salib saja. Ya, kalau misalnya kita sudah percaya Tuhan Yesus, lalu kita hidup di dalam dosa lagi, ini tidak beda kita mendukakan dia. Dan tidakkah kita sadar ketika kita percaya Tuhan Yesus, Allah katakan Roh Kudus diberikan pada kita, tinggal diam di dalam kita. Lalu kalau kamu memilih untuk hidup dalam dosa, artinya kamu memilih untuk mendukakan dia yang di dalam kamu. Bahkan Alkitab mengatakan, jangan memadamkan roh, jangan padamkan roh. Artinya apa? Sesuai dengan perbuatanmu, cara berpikirmu, kamu akan memadamkannya, kamu akan menjadikannya menyala terang, kamu akan mendukakan dia, atau kamu akan menyenangkannya. Pilihan kan di tangan kita. Yang menyedihkan kan begini, kamu sadar betul bahwa apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu, sebagaimana pagi hari ini kita selalu diingatkan. Lalu setelah itu kita buat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Ya, apa saja yang akan kamu buat? Pastinya ukuran pertama adalah apakah saya menyenangkan Tuhan dengan keputusan seperti ini? Apakah Tuhan itu dimuliakan dengan keputusan yang saya buat ini? Pasti ke situ dulu. Kenapa? Karena mengingat kebaikan dia. Saya tidak bisa membayar sepenuhnya apa yang sudah dia buat untuk saya. Saya mati untuk dia pun saya mau, tapi tujuan Tuhan bagi saya bukan saya harus mati untuk dia, melainkan saya hidup untuk dia. Amin, saudari. Ini beda loh. Kalau misalnya orang pikir, Tuhan mau saya mati untuk dia, itu konsep bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen punya konsep Tuhan mau saya hidup untuk dia. Hidup untuk dia mungkin saja pengorbanan, itu benar. Tapi hidup, makanya kita disuruh menjadi
korban yang hidup. Kita harus kembali kepada pemahaman yang benar. Tuhan panggil saya untuk menjadi korban yang hidup. Tuhan panggil saya bukan untuk mati bagi dia, tapi hidup untuk dia. Ya, yang mati itu cukup Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita harus mati lagi untuk dosa kita, dia tidak perlu datang. Sama saja. Tetapi tujuannya dia sudah mati untuk kita, supaya kita yang setelah mendapatkan penebusan, kita hidup untuk dia. Ini yang benar. Ya. Dan di sini dikatakan, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Ibaratnya, kan kita diingatkan Roh Kudus itu baru dicurahkan setelah Tuhan Yesus mati, kan? Bukan waktu dia masih hidup. Ya, janji yang diberikan bahwa kita mendapat penebusan, lalu ketika penebusan itu terjadi, Roh Kudus dicurahkan bagi mereka yang percaya. Nah, di sini si penulis mengingatkan mereka bahwa memang ada janji seperti itu. Ini ada surat wasiat diberitahukan. Tapi itu kan harus terjadi. Penebusan itu baru terjadi ketika Yesus mati. Waktu dia datang belum. Ya, waktu mereka mengikuti peraturan di perjanjian lama membawa kambing domba untuk dijadikan korban, penghapusan dosa belum terjadi. Kenapa? Karena yang datang untuk menebusnya belum datang. Dan ketika dia sudah datang pun belum terjadi penebusan. Penebusan itu baru terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika dia mengatakan sudah selesai. Waktu disalibkan, barulah terjadi penebusan. Dan setelah itu baru kita tahu di sini dikatakan ada pencurahan Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan lagi, karena suatu wasiat baru sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ya, yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ya, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk beribadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa harus dilakukan demikian? Sebetulnya untuk mengingatkan manusia betapa mengerikan dosa itu. Dosa itu bukan sesuatu yang sederhana. Sederhana seperti yang saya katakan di dalam pandangan orang Israel tadi. Orang Israel menganggapnya sederhana, kenapa? Selama kambing domba banyak, gampang saja, tinggal bawa dan korbankan, selesai. Ya, sama seperti saya katakan orang yang punya sakit kolesterol, makan daging sikat aja. Selama ada obat kolesterol, apa yang kita takut? Ya, kalau hari ini kan kita punya tren yang lain, kita nggak minum obat, tapi kita olahraga, ya, maksudnya. Jadi, oke, ya, jadi olahraga itu bukan lagi untuk pikiran sehatnya supaya bisa makan banyak, ini kan lain kok. Ini juga masalah sebenarnya. Ya, olahraga itu untuk sehat gitu, tapi bukan tujuan supaya saya bisa makan banyak. Ini juga sedikit berbahaya. Kenapa? Ketika kamu berhenti olahraga, artinya apa? Kamu punya kolesterol akan langsung naik. Harusnya itu menolong kamu untuk menstabilkan. Ya, jangan digunakan untuk sesuatu yang ya tidak begitu tepat untuk digunakan gitu loh. Ya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita boleh melakukan kesalahan dengan beranggapan Tuhan Yesus sudah mengampuni? Itu kan kesalahan yang besar. Kamu kan harus mengingat,
Tujuan daripada Tuhan Yesus mati itu supaya kamu hidup untuk Dia. Ya. Dan di sini dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kenapa Yesus Kristus? Dia harus datang ke hadirat Allah. Karena kamu harus tahu, bahkan Alkitab katakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Karena selama belum terjadi pengangkatan, itulah yang akan terjadi. Ya, dia akan selalu di sana. Oke. Nah, kalau di dalam penglihatan Yohanes kan sudah dikatakan dia akan kembali ke tatanya. Dia datang dengan segala keperkasaannya. Dan sebelum itu belum dikatakan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus harus selalu di kanan Allah itu untuk menjadi pembela kita. Kamu harus ingat kisah Ayub bahwa iblis akan selalu datang untuk mendakwa. Ya, jadi dia di sana untuk menjadi pembela kita. Dan di sini dikatakan, dan dia di sana maksudnya bukan hanya membela, tetapi dia menjadi pendoa untuk kita. Ya, jadi ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Memang untuk secara akal manusia, orang berpikir kalau dia Tuhan, kenapa dia harus di samping bukan di tengah? Orang tidak dapat memahami pikiran seperti itu. Bagi orang Kristen, dia tahu betul konsepnya. Kenapa dia harus di sana? Karena ada iblis yang selalu datang untuk mendakwa kita di hadapan Allah. Kemudian di sini, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi imam besar kan harus ngulang-ulang, walaupun setahun sekali. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu. Ya, ini ada perbedaan. Karena Tuhan Yesus tadinya hanya bayangan dilakukan para imam, sekarang yang aslinya sudah datang. Jadi hanya satu kali untuk selamanya. Dan dikatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi saudara-saudari, kita patut bersyukur ya. Andai saja kalau kita hidup pada zaman Tuhan Yesus belum datang, saya rasa itu akan lebih rumit perkaranya. Kenapa? Karena kita masing-masing mungkin punya banyak kambing domba. Tapi kamu juga harus tahu, kamu harus sering-sering bawa kambing domba untuk dikorbankan. Ya, saya masih kadang berpikir, ini kalau misalnya yang melakukan dosanya perempuan, gimana ya dia meletakkan tangannya di atas domba itu? Iya, mungkin susah ya, dia sambil lihat itu mungkin dia bingung sendiri ya. Dan kalau orang yang lemah misalnya kan tidak bisa lihat darah, kan ada orang seperti itu, gimana itu? Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita hidup di zaman kasih karunia, baik tua maupun muda. Oke, besar kecil. Mereka dapat datang pada Tuhan Yesus, mereka dapat masuk ke dalam surga hanya dengan iman percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangatlah penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena berita yang seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang berikutnya yang akan datang. Jangan sampai terputus di dalam keluargamu. Karena apapun yang bisa kamu dapatkan di dunia ini semua hanyalah berlaku sementara. Tetapi apa yang dari surga itu yang kekal. Kamu harus turunkan. Sama seperti kata Rasul Paulus di dalam surat Korintus, dia katakan, mereka bukan memperhatikan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Ya, sama seperti di sini dijelaskan pada kita, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Artinya apa? Setelah mati itu belum selesai. Jadi dalam hidupmu, kadang-kadang kan menyedihkan itu apa? Banyak orang mengharapkan sesuatu yang baik timbul dalam hidupnya setelah sekian lama dia menderita di dunia ini. Dengan pikiran apa? Oh, saya sudah hidup menderita
mungkin maaf kata ya, sampai tinggal pun tidak bisa di rumah biasa, harus dibawa jembatan misalnya. Lalu dengan alih-alih berpikir, pasti Tuhan akan tunjukkan keadilan. Kalau saya sudah mati nanti, saya pasti ke tempat yang baik. Nah nyatanya tidak juga. Menurut Alkitab tidak. Mau tua muda, miskin kaya, kalau dia tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, dia akan binasa. Apakah Tuhan tidak adil dalam perkara seperti itu? Tidak, bukan Tuhan tidak adil. Ketika dia menyatakan keadilannya itu sudah jelas. Anaknya yang tidak berdosa, Yesus Kristus, dia jadikan korban demi menebus dosa manusia. Bagaimana mungkin kita katakan Allah tidak adil? Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang penuh dengan keadilan. Tapi keadilannya itu bukan menyatakan, oh kamu sekarang miskin, nanti di surga kamu jadi kaya. Bukan seperti itu. Miskin dan kaya di surga itu bergantung kamu hidup untuk dia atau tidak. Bukan kamu miskin di dunia. Oh ya benar, kalau kamu menderita demi berita Injil, demi melayani Tuhan gitu kan, kamu banyak berkorban, saya rasa ya cukup adil bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu ketika kamu kembali ke surga. Tapi kalau misalnya hidup di dunia ini kamu sendiri yang bikin, bukan karena berita Injil, bukan karena itu ini, tapi kamu bikin susah hidupmu sendiri, itu kan masalahnya berbeda. Jadi orang Kristen itu harus berhikmat. Di dalam setiap penderitaan yang kita alami, itu karena kita itu hidup untuk Tuhan atau karena untuk diri sendiri. Karena namanya penderitaan itu tidak hanya dialami orang yang, maaf kata nih, yang uangnya sedikit. Orang yang uangnya banyak juga banyak menderita. Karena kita mencatat, siapa yang mengejar kekayaan bahkan dia akan menderita karenanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hiduplah di dalam hikmat Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, dan ingat baik-baik, Alkitab katakan, manusia ditetapkan hanya mati untuk satu kali dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin, saudari. Saya berharap semua yang kelihatan di sini tanpa kecuali maupun di rumah kamu masing-masing, ya, keluargamu masing-masing, usahakanlah kalau Tuhan Yesus datang nanti, mereka ada bersamamu di surga. Usahakan itu. Ya, kamu tidak berhasil mengupayakan suatu hidup yang berlimpah di dunia ini, tidak terlalu masalah loh. Tapi kalau kamu mengupayakan keselamatan, tidak berhasil mengupayakan keselamatan bagi keluarga kita masing-masing, nah itu benar-benar menyedihkan. Ya, jadi nasihat firman Tuhan untuk kita, saya rasa satu di sini kesimpulannya, jangan hidup seperti orang Israel yang menganggap dosa itu enteng. Selama ada korban, ya enteng aja. Ya, jangan hidup seperti itu. Oh, saya sudah percaya Tuhan Yesus, masalah perkara dosa nggak besar, gampang aja. Ya, jangan seperti itu. Kamu harus ingat, hidup kita itu ada batas waktu. Ada batas waktunya. Kamu nggak akan selalu seperti ini terus, tidak. Tapi kalau kamu melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik Tuhan berikan untuk kamu berkarya bagi namanya, saya rasa kamu benar-benar harus merasa rugi. Ya, kalau kamu tidak berhasil dalam usahamu, tidak mencapai sebagaimana yang kamu targetkan, nggak terlalu rugi sebenarnya, nggak terlalu. Mungkin karena kamu telah bergiat untuk Tuhan, mungkin karena kamu telah mengupayakan hidup supaya berkenan sama Tuhan, sehingga kamu tidak bisa bersaing layaknya seperti orang dunia yang mati-matian, yang bela-belain seperti itu. Tapi kamu lebih bela-belain untuk Tuhan, dan hidupmu mungkin cukup. Tidak seperti orang yang terlalu wow gitu. Tapi saya rasa di mata Tuhan, kamu cukup sukses untuk Dia. Walaupun tidak untuk dunia. Dan saya yakin sekali, saudari, barang siapa yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Tuhan akan mencukupkannya.
Amin, saudari. Coba kamu perhatikan dalam hidupmu. Sebetulnya sampai hari ini, hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita merasa dicukupkan. Kita masih makan, kita masih minum, lebih penting dari itu apa? Masih diberi kesehatan. Amin. Masih diberi kesehatan. Memang banyak yang bisa dia makan, banyak yang dia bisa minum, tapi sakit-sakitan lalu enggak juga bisa makan dan minum. Betul ya? Oh, kalau hari ini kita dikasih lapis 3, masih bisa makan. Enggak terlalu masalah. Udah itu, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita langsung ke surga. Hidup ini memang kalau di dalam Tuhan Yesus itu, kalau kamu pikirkan baik-baik, kamu itu sudah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Selebihnya dari itu, bagikanlah kasih karunia itu dengan yang lain. Oke, saudari? Ya, mungkin firman Tuhan sampai di sini ya. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami anggap sebuah kemurahan kalau kami masih boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab kami memang sedang menumpang di dunia ini. Dan selalu Tuhan ingatkan kami supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, namun senantiasa lurus untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih yang masih mengizinkan kami sampai hari ini untuk melakukan yang Tuhan mau. Bantu kami Bapa untuk lebih setia lagi melakukannya. Beri kami kekuatan untuk terus mantap melangkah di dalam Putra-Mu yang tunggal. Dan juga kami berdoa Bapa di surga, selidiki setiap hati kami. Bila mana ada yang tidak berkenan kepadamu, bila mana ada sesuatu yang tidak baik, kami mohon Bapa, jauhkan semua itu dari dalam diri kami, supaya kami senantiasa kedapatan bersih dan benar di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami terima ini. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.